Mancan. Halo, Wilujeng Enjing. Saya di fosil 6. Oh, ada si Iwa malah di fosil 6. Ini di pantai. Namanya Ini apa sih? Sapangan ganti background pengeta kosong. pasal 18 tapi Pak. Assalamualaikum. Tarik tuh. Waalaikumsalam. Sehat ibu-ibu? Sehat, Bu Sri, Damang. Alhamdulillah. Pada kemana ya ini teh? Baru 19-20 orang. Nah, udah pada mandi ibu-ibu? Mohon. Pada make up dulu ya Bu ya? Iya. Kumaha jantana Bu, moal tiasa tatap muka ya? Mohon Januari ieu mah teu acan du katah kapayuna. Ya nanti akan disampaikan sama Bapak Prisna kita mau tatap muka. Emang mau tatap muka Bu Ibu? Sieun keneh seputusnya. Ya kemarin tembus rekor baru lagi ya 10.000 lebih yang positif. Iya. Mau menunggu dulu. Pak Pris, mau dimulai? Mau aja.
Ya, ternyata ada instruksi, boleh dimulai saja Ibu-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, meskipun belum tatap muka, kita bisa bertatap muka lewat Zoom meeting pagi ini untuk mengadakan sosialisasi mengenai pemantapan. Soalnya kemarin sudah ada yang bertanya-tanya, Bu Sri, UN enggak? Bu Sri, pemantapan enggak? Nah, sekarang ada penjelasan yang lebih detailnya nanti ya. Alhamdulillah, Bu Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di meeting kali ini. Wilujeng Tepang, Mama Repa. Sehat, Mami? Alhamdulillah, damang Bu Sri. Alhamdulillah. Iya. Kita pertemuan kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan ini, kita akan memulai acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Ramdan Rifai. Rifai, waktu dipersilahkan. Connecting audio. Wilujeng Bandung, Pak Cep. Mamahnya Jia, mamahnya siapa lagi ya? Mamahnya Mama Arga, Mama Ayesa, Mama Raida Villa. Mangga, Pak Ripa sudah siap? Ada. Mikrofon Pak Ripa masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ripa. Sungguh indah sekali lantunan ayat sucinya ya. Tidak lagi kita akan masuki kepada acara inti saja ya Ibu-ibu ya, karena yang ternyata sudah lumayan banyak ya, sudah 40 orang. Silakan, saya persilakan pada Pak Prisna untuk menyampaikan materi mengenai pemahaman kelas 6 angkatan ya Pak Muhammad ini. 19 ya? Tanya jawab. Silakan Pak Prisna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah ya. Semoga kita semua ya, semoga ayah bunda, kemudian juga putra-putra ayah bunda, siswa dari Anikmah semuanya, kita semua berada di dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, atas nikmat yang Allah berikan hari ini kita bisa bersua kembali ya, meskipun secara virtual menggunakan Zoom meeting ya. Kemudian juga tak lupa kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kemudian yang ingin kami sampaikan ya, permohonan maaf hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menyampaikan sambutan. Kenapa? Ya, karena hari ini ada jadwal yang bersamaan. Hari ini Bapak Kepala Sekolah mengikuti rapat, ya, rapat Kepala Sekolah beserta pengawas tentunya untuk kelanjutan proses pembelajaran ya, karena memang Kepala Sekolah ya, beberapa kali mengadakan rapat menghadapi pembelajaran di semester 2 ini. Jadi hari ini tidak bisa hadir karena waktunya bersamaan. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, ayah bunda bisa bertanya ya terkait pembelajaran semester 2, namun sebelumnya kami akan sampaikan dulu ya sosialisasi US, sosialisasi ujian sekolah untuk kelas 6, ya, baru nanti di akhir ada sesi pertanyaan. Izinkan kami untuk share ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru melihat ya, saya Pak Prisna diamanai sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum kedinasan, kurikulum nasional ya. Bahagia sekali bisa bertemu dengan ayah bunda ya, meskipun secara virtual. Izinkan saya untuk men-share PowerPoint ya. Nah, saya ingin konfirmasi dulu ya ke ayah bunda. Terlihat PowerPoint-nya ayah bunda? Terlihat ya? Ada Pak, jelas. Alhamdulillah ya, ada ya, terlihat. Baik.
sosialisasi ujian sekolah kelas 6 SDIT An-Nikmah ya tahun ajaran 2020-2021 oleh Krisnadi Fauzi SPDI IKS Kurikulum Nasional. Bapak Ibu ya, hari ini kita akan awali dengan sosialisasi ujian sekolah ya. Kan pertanyaannya, ada tidak ujian sekolah ya? Baik. Ya. Nah, kurang lebih PowerPoint ini akan mencakup 5 poin ya. Yang pertama pendahuluan atau dasar hukum ya. Yang kedua nanti susunan kepanitiaan. Yang ketiga kegiatan pemantapan ujian sekolah. Yang keempat jadwal pemantapan ujian sekolah. Yang kelima pembelian buku pemantapan ujian sekolah. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tergambar ya. Di sini berarti ada pemantapan ujian sekolah. Baik. Poin yang pertama, mohon maaf ini poin yang pertama ya, bukan poin yang kedua. Dasar hukumnya ya, berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Mas Menteri ya. Mas Menteri atau Mendikbud Bapak Nadiem Makarim ada 4 poin. Yang pertama ada memperhatikan beberapa poin ini ya, ada USBN, ujian nasional, kemudian juga RPP dan PBDB. Nah, dari 4 poin ini kebijakan Merdeka Belajar itu menyangkut apa sih Bapak Ibu ya? Ternyata yang pertama adalah USBN berganti menjadi asesmen sekolah ya. Asesmen sekolah itu sebetulnya tidak ada jadwal khusus Bapak Ibu ya, Ayah Bunda ya. Asesmen sekolah itu dilaksanakan di tiap kelas sebetulnya. Atau asesmen kelas. Di para siswa dibiasakan dengan soal-soal literasi dan numerasi, soal-soal model AKM. Kemudian UN, nah ini khusus kelas 6 UN berganti ya, UN berganti menjadi AKM atau asesmen nasional yang isinya adalah AKM literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar ya. Kemudian juga PBDB kita skip ya untuk PBDB. Kemudian yang keempat penyederhanaan RPP ya disederhanakan menjadi 1 lembar, ini khusus untuk pendidik. Nah, kemudian selanjutnya Ayah Bunda, AKM itu atau asesmen nasional itu untuk siapa? Ternyata ujian nasional yang berubah menjadi AN, asesmen nasional, siswa mengisi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu ternyata dilakukan pada siswa yang berada di jenjang kelas 5 ya, kelas 8 ini ya, kelas 8 dan kelas 11. Jadi untuk SD di kelas 5. Berarti ya putra-putri Ayah Bunda atau siswa-siswi kelas 6 SDIT An-Nikmah berarti tidak mengerjakan atau mengikuti asesmen nasional, mengisi AKM literasi numerasi, tidak mengisi survei karakter, tidak pula mengisi survei lingkungan belajar. Nah ini kesimpulannya ya, Ayah Bunda, kesimpulannya berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbud, maka kelas 6 SD tidak menyelenggarakan ujian nasional. Nah, namun ini SDIT An-Nikmah tetap menyelenggarakan ujian sekolah. Karena Bapak Ibu, Ayah Bunda, USBN sudah tidak ada, UN sudah tidak ada, yang ada adalah ujian sekolah. Menurut informasi terbaru yang kami dapatkan, untuk ujian sekolah waktunya diserahkan atau secara mandiri oleh sekolah. Sekolah ya, pembuatan soalnya pun dibuat oleh sekolah di tingkat MGMP atau dengan sekolah-sekolah SD yang lainnya yang berada di sekitaran MGMP ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ayah Bunda ini sedikitnya perbedaannya ya. Ayah Bunda bisa melihat ini karena ini AKM ini khusus kelas 5 informasinya. Jadi sekali lagi tidak ada ujian nasional, tidak ada USBN, hanya ada ujian sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah. Seperti itu. Namun demikian, kenapa ujian sekolah ini tetap ada? Nah, tetap ada pemantapan ujian sekolah. Ya Bunda, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk melanjutkan ke jenjang SMP, ya, untuk saat ini ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah mutu sekolah atau akreditasi sekolah. Ya,
alhamdulillah SDIT Anima akreditasi sekolahnya A, mutu sekolahnya sangat baik. Nah, ini poin lebih ya untuk putra-putri ayah bunda. Kemudian yang kedua adalah nilai rapot. Nah, jadi nilai rapotnya ayah bunda ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai ujian sekolah. Jadi nilai ujian sekolah tetap dipertimbangkan. Oleh karenanya ya, kami sebagai tanggung jawab akademik kepada ayah bunda, kepada siswa tetap melaksanakan pemantapan ujian sekolah supaya peserta didik kami di SDIT Anima, putra-putri ayah bunda tetap mendapatkan kognitif yang maksimal, nilai akademik yang optimal. Ayah bunda ini dasar hukumnya ya, sehingga tidak ada USBN dan tetap melaksanakan ujian sekolah. Kemudian kami lanjutkan ya kepada ayah bunda. Ini susunan kepanitiaan ya. Susunan kepanitiaan ini ingin kami informasikan juga kepada ayah bunda ya. Yang pertama ketuanya langsung dibidani ya, langsung dikomandoi oleh saya sendiri, kurikulum kedinasan Pak Prisna, nanti bendaharanya Pak Ade, sekretarisnya nih Pak Arifin Rohman. Beliau adalah KS kurikulum di tahun sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya. Jadi insya Allah akan sangat berpengalaman untuk membantu kepanitiaan agar putra-putri ayah bunda ini sukses di ujian sekolah. Nah, ini guru mentornya semua guru mapel ujian sekolah. Apa saja sih mapel yang diujikan ya? Yang pertama kelompok A. Kelompok A itu kelompok yang sebelumnya ujian nasional. Yang pertama yaitu kelompok A adalah matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Ini kelompok A. Ya, tetap di ujian sekolah. Diujikan di ujian sekolah. Kemudian kelompok B. Ya, kelompok B itu yang masuk ke USBN. Ada PAI Budi Pekerti, ya, PAI. Kemudian ada IPS. Kemudian ada SBDP, ada PJOK, ada PPKN. Ya, itu juga masuk. Dan kelompok muatan lokal. Kelompok muatan lokal, ya, yang nanti outputnya adalah syahadat sekolah, itu pelajaran bahasa Sunda, bahasa Inggris, di Rosah. Itu semuanya akan masuk ke pemantapan ujian sekolah. Nah, nanti ada perbedaan ya, yang bunda, di mana di alokasi waktu atau di fokus, mana yang lebih fokus di ujian sekolah ya. Jadi ada, semuanya ada, tetapi ada memang timbangannya yang lebih difokuskan, diperbanyak. Nah, ini Korlas adalah semua wali kelas ya, bunda. Ini ada Pak Acep Nurjaman, ya, beliau wali kelas 6 Utsman. Ada Pak Maman Kuswaya, wali kelas Umat. Ada Bu Sri, wali kelas Abu Bakar ya, yang tadi juga memandu acara kita menjadi MC, dan juga Bu Nana Suyanti, wali kelas Alif. Nah, ini adalah Korlas ya, ayah bunda bisa berkomunikasi dengan Korlas ya, dengan wali kelas, kemudian juga dengan kepanitiaan. Baik. Selanjutnya ayah bunda, ini kegiatan pemantapan ujian sekolah ya. Ini yang pertama sosialisasi pemantapan ujian sekolah kepada orang tua siswa. Kepada ayah bunda ya. Ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 melalui Zoom meeting ya, pukul 9 sampai dengan selesai. Nah, nanti ayah bunda tetap kita ingin menjamin agar anak-anak termotivasi meskipun tidak ada UN, meskipun tidak ada USBN, kita akan adakan motivasi persiapan ujian sekolah ya. Ini insya Allah nanti kalender akademiknya akan diberikan ya kepada ayah bunda ya. Di sana nanti bisa dilihat ya. Tanggal 16 Januari hari Sabtu itu nanti ada motivasi persiapan US ya, dengan pemateri dari tim ISQ ya, dari tim ISQ. Ini sama ayah bunda ya, karena kondisinya pandemi ya, sehingga dilakukan secara daring. Menggunakan apa? Menggunakan Zoom meeting. Insya Allah ayah bunda sudah terbiasa ya dengan aplikasi telekonferensi Zoom meeting. Nanti pukul 8 sampai dengan pukul 11 pesertanya siswa kelas 6 keseluruhan ya. Baik, selanjutnya pemantapan US akan dilaksanakan setiap minggu ya bunda ya, untuk mapel kelompok A
IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika, dan juga mapel di Rosah keagamaan. Ya. Kenapa mapel di Rosah juga setiap minggu? Ya, ini kan kelas 6 sebetulnya, di semester 1 sudah selesai ya, buku paket di Rosah itu. Nanti persiapannya di semester 2 adalah persiapan untuk munaqasyah keagamaan, ya, dan juga nanti persiapan ujian sekolah untuk materi muatan lokal. Nah, ini kelompok A ya, IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika setiap minggu. Kemudian untuk mapel kelompok B atau kelompok yang lainnya bagaimana? Ini pemantapan US untuk mapel pendidikan agama Islam, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ya, PJOK, seni budaya dan prakarya atau SBDP, serta mapel muatan lokal ya, bahasa Sunda, bahasa Inggris, ya, juga di Rosa ini bahasa Sunda, bahasa Inggris, ini diatur, ya, diatur oleh siapa? Oleh guru mapel. Nah, cara pengaturannya bagaimana? Cara pengaturannya bisa 2 minggu sekali atau berdasarkan kesepakatan nanti guru mapel dengan kelas ya. Karena memang waktunya sedikit ya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya pemantapan itu hanya ada untuk pemantapan kelompok A, IPA, Bahasa Indonesia, kemudian juga keagamaan tentu ada dah ya, dan juga matematika. Tapi sekarang semuanya. Tapi tetap untuk kelompok A fokusnya lebih banyak ya. Nanti buku pegangannya adalah buku kegiatan terbitan Erlangga ya Bunda. Ini bukunya ya Erlangga ya. Kalau Ayah Bunda menggunakan PC ya, pasti bisa melihat ya. Ini saya sedang mengangkat buku pegangan pemantapan untuk US. Karena sekarang beberapa penerbit banyak tidak mengeluarkan buku karena tidak ada USBN, tidak ada UN, banyak yang tidak mengeluarkan buku. Erlangga masih mengeluarkan buku itu untuk kelompok A, IPA, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Nah, selanjutnya ini pelaksanaan tryout atau uji coba US dilaksanakan setiap minggu keempat ya, atau di akhir bulan ya. Ini mulai Januari sampai pelaksanaan US. Insya Allah akan ada ya. Nanti include-nya di jam pembelajaran Bunda ya, di jam pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini rencana kegiatan kelas 6 ini lebih lengkap tertera di kalender akademik semester 2. Nanti Ayah Bunda bisa melihatnya setelah kami kirimkan. Nanti insya Allah hari ini kami akan kirimkan. Pertama nanti kalender akademiknya, jadwal pelajarannya ya. Kemudian yang ketiga adalah nanti silabus mingguan atau lembaran silabus siswa lensa namanya sekarang ya, silabus mingguan dan juga silabus uminya setelah materi ini disampaikan. Nah, ini kalender akademiknya, ini kecil ya Ayah Bunda, nanti Ayah Bunda bisa melihat lagi. Ini sekilas kami tampilkan. Ya. Ini agenda persiapan US, ujian sekolah kelas 6 ya Ayah Bunda ya. Jadi nanti mulai 9 Januari, mulai hari ini sosialisasi ujian sekolah ya, sosialisasi ujian sekolah. Nah, untuk sosialisasi semester 2, pembelajaran semester 2 sebelumnya mau disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, namun mohon maaf ya Ayah Bunda ya, karena ada rapat ya. Kemudian juga tuan rumahnya adalah SDIT Anikmah, tuan rumahnya rapat kepala sekolah dengan pengawas ya. Oleh karenanya beliau tidak bisa hadir ya. Kemudian tanggal 16 Januari, motivasi persiapan US, ISQ, pekan 2, pekan 1 sampai pekan 3 Januari. Pekan 2 sampai pekan 3 Januari berarti ya, karena mulai masuknya di pekan kedua, tanggal 11 Januari. Pemantapan ujian sekolah. Pekan keempat Januarinya nanti tryout US ke-1. Balik lagi di bulan Februari, pekan 1 sampai pekan ketiganya, pemantapan ujian sekolah. Ya. Nah, pekan keempatnya ini tryout ujian sekolah kedua. Balik lagi ya di bulan Maret pekan 1 sampai pekan 4-nya, pekan 3 ya. Pekan 1 dan pekan 4. Mohon maaf, pekan 1 dan pekan 4 pemantapan ujian sekolah. Mengapa pekan 2 3-nya tidak ya? Karena pekan 2-nya itu ada PTS genap, penilaian tengah semester genap ya. Kemudian selanjutnya ada di pekan ke-3-nya ujian praktik.
dan ketiganya ada ujian praktik. Ya. Kemudian 8 sampai 9 April 2021 ini ada munaqasyah dirosah Islamiyah, munaqasyah keagamaan. Apa sih poin-poinnya ya? Poin-poinnya yaitu pidato ya, karena ini masuk ke syahadah atau ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah. Pidato, kemudian juga praktek sholat jenazah. Ya, insya Allah nanti saya juga ya sebagai guru di Rosa Islamiyah nanti akan mengajarkan ya. Kemudian ayah bunda ada tahfiz dan juga keumian. Nanti untuk tahfiz akan disampaikan oleh guru tahfiz ya, karena masih ada pembelajarannya di jam yang terpisah, dan juga satu lagi keumian oleh guru umi. Pekan 4 April 2021 ini tryout ujian sekolah ketiga. Nah, pekan 1 sampai pekan 2 ini ya, ini perakiraan ujian sekolah. Karena nanti ujian sekolah ini kesepakatan siapa? Kesepakatan antara kepala sekolah ya, di Kecamatan Margahayu ini, ya, kepala sekolah senantiasa rapat nanti akan mendiskusikan terkait ujian sekolah. Kenapa? Karena pembuatan soalnya ini melibatkan beberapa guru yang dipilih di masing-masing satuan pendidikan. Nah, seperti itu ya, ayah bunda. Baik, kita lanjutkan ya, ayah bunda ya. Nah, ini jadwal pemantapan ujian sekolah. Jadwalnya nanti ayah bunda pengen lihat kan ya, jadwal pemantapan ujian sekolah tertera di jadwal pelajaran. Langsung include, masuk ya di jadwal pelajaran. Nah, ini kelas 6 Ali ya. Nah, ini jadwal pelajarannya nanti ayah bunda bisa lihat setelah kami kirimkan. Ini ada istilahnya PM, Bahasa Indonesia. PM itu singkatannya Pemantapan Bahasa Indonesia. Ya. Ayah bunda, ini jadwal saat PJJ ya. Karena di semester 2 ini ada kemungkinan juga tatap muka yang sangat rutin sekali kepala sekolah melaksanakan rapat untuk persiapan ini sampai nanti kepala sekolah sekecamatan Margahayu, kemudian juga pengawas serta dinas pendidikan menyepakati ya untuk mulai tatap muka baru ya. Akan ada perubahan lagi tentunya ya, yaitu jadwal relaksasi jadwal anak-anak di mana anak-anak melakukan tatap muka dan juga online ya, karena bergiliran tatap muka dan online. Tentu akan berbeda lagi jadwalnya. Sementara ini kami sampaikan adalah jadwal saat pembelajaran jarak jauh ya, pemantapan bahasa Indonesia, pemantapan matematika, pemantapan keagamaan, pemantapan IPA ya. Yang lainnya bagaimana? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, kemudian juga PJOK. Nah, itu tidak tertulis pemantapan ya, tapi nanti oleh guru-gurunya, guru kelas kami sudah bekali agar nanti momen yang tepat kapan nih guru-guru atau guru-guru mapel sudah merencanakan ya, mereka guru-guru mapel sudah punya rencana kapan mulai untuk ujian sekolah ya, pemantapan ujian sekolahnya bunda. Nah, karena memang alhamdulillah baru keluar dari Balitbang ya, baru keluar KIKD ya, KIKD di masa pandemi di semester 2 ini baru dikeluarkan. Itu akan diadopsi dulu nih oleh para guru mapel. Tentu ujian sekolahnya juga tidak akan serumit insya Allah ya, seperti masa-masa tatap muka atau sebelum pandemi ya, KIKD-nya karena sudah disederhanakan. Ini untuk kelas 6 Ali, kelas 6 Utsman juga sama ya, kelas 6 Umar sama, dan kelas 6 Abu Bakar juga demikian ya. Ayah bunda bisa melihat nanti. Selanjutnya ayah bunda, ini pembelian buku pemantapan ujian sekolah ya, tetap ya, karena harus punya senjata bahasanya ya, harus punya buku. Kenapa harus punya buku? Karena untuk memudahkan, apalagi saat ini keadaannya adalah PJJ, pegangannya agak sulit kalau tidak ada buku. Maka untuk pembelian buku pemantapan US terbitan Erlangga ini ada 3 buku ya bunda ya, ada buku IPA, matematika, dan bahasa Indonesia ya. Total 3 buku itu harganya 135.000. Nanti insya Allah ini akan dijelaskan kemudian ya bunda. Nah, ini terkait poin yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi ujian sekolah ya.
Sehingga ya Bunda, dari sini kita bisa mengambil kesimpulannya, tidak ada ujian nasional, tidak ada USBN, tapi tetap ada ujian sekolah dengan kurikulum yang memang dari Pusmenjar, dari Kemdikbud sudah menyesuaikan. Dan tetap anak-anak membeli 3 buku, IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Guru-guru insya Allah ya, guru-guru mapel kelompok A mempersiapkan sebaik mungkin agar nilai-nilai siswa secara kognitif ya, akademiknya ini optimal, dan juga guru mapel yang lainnya juga meskipun tidak tertera jadwalnya, insya Allah sampai hari ini ya sudah 1 minggu ini mengikuti IHT dan juga hari ini sedang mempersiapkan supaya pembelajaran tetap optimal. Namun demikian kami sadar betul ayah bunda ya, pembelajaran tatap muka pembelajaran jarak jauh ini tentu banyak kelemahan ya, banyak kelemahan. Tetapi ya guru-guru insya Allah ya senantiasa untuk berusaha lebih menyajikan yang terbaik, mulai dari yang mengenal sedikit IT langsung bertransformasi bisa membuat video pembelajaran, bertransformasi bisa menggunakan aplikasi Google Formulir, Google Classroom ya, bertransformasi di DIS-nya ya, di LMS dan lain sebagainya. Jadi langsung menyerap banyak keilmuan langsung dalam rangka menyajikan pembelajaran terbaik untuk siswa, meskipun tentu banyak kelemahan ya. Beda dengan pembuat video grafis, memang karirnya di sana, fokusnya di sana, jadi sangat luar biasa. Tapi guru-guru insya Allah. Nah ayah bunda ini sosialisasi pemantapan ujian sekolah ya, nanti ayah bunda juga bisa bertanya kepada kami ya. Ayah bunda bisa bertanya ya, kita buka sesi pertanyaan ya. Ayah bunda yang ingin bertanya silahkan. Sebelumnya kami kembalikan dulu ya ke Bu Sri sebagai pemandu acara, sebagai MC. Tafadholi Bu Sri, mangga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ibu? Paham? Lumayan ya. Coba saya mau tes dulu ya Bapak Ibu. Nyimak nggak? Soalnya kalau anak-anak Zoom meeting juga suka ditanya. Ibu-ibu juga mau ditanya nih. Jadi anak-anak kita angkatan ini pengen nggak? Saya mau komentar gimana ya? Enggak, Bu Sri. Enggak. Enggak. Komentar. Mohon adanya apa kalau nggak yang untuk kelas ujian sekolah. Ujian sekolah. Kapan itu teh ujian sekolahnya? Ujian sekolah ya. Juni ya ujian sekolah. Jadi kalau biasanya kalau itu adanya Mei pekan ke-1, kalau sekarang jadi kayak PAT biasa, jadi kayak kenaikan kelas ya, sama dengan di kelas, tapi kita akan lebih dulu sekitar 2 pekan. Jadi di minggu ke-1 bulan Juli tesnya. Coba nanya lagi nih sebelum Ibu yang nanya ke Pak Prisna. Ujian sekolahnya, ujian sekolahnya online apa tatap muka? Online. Online, Bu. Mami Repa pinter nyimak ya. Bu, dapat ini hebat. Madam menyimak dengan kecantikan paripurna. Kapan akan ada seminar motivasi ESQ kapan? Tanggal 16 Januari. Wih, Madam pinter. Madam juara sudah. Keren. Kayaknya ini di screenshot ya tadi PowerPoint-nya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu kalau merasa ada yang mau ditanyakan. Saya batasi 3 pertanyaan dulu ya. Ada yang mau bertanya? Ini volume mana sih ayah? Nanya nih. Mana ya? Volumenya. Ada. Siapa yang mau bertanya? Kami akan Mama Gafar, Bu Sri. Mangga, Mama Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam kalian. warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Mau tanya, ini kan terkait sekarang kan tidak ada UN, adanya diganti dengan ujian sekolah. Volume teh Nah, mana ya? untuk pendaftaran ke sekolah SMP selanjutnya, itu nantinya jadi bagaimana? Apakah dari hasil US itu yang menjadi patokan seperti misalnya NEM kalau yang sebelumnya dari UN? Nah, kalau untuk yang sekarang karena tidak ada UN, apakah dari hasil US itu yang nantinya akan menjadi patokan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah untuk zonasi itu masih berlaku atau tidak? Hatur nuhun. Sami. Pak Prisna mau dijawab dulu sama Pak Prisna? Iya. Satu pertanyaan dulu ya. Mau dikumpul? Kumpulin, Bu, biar Ya, cepat. kita langsung jawab ya. Mungkin yang dimaksud Mama Gafar ini pendaftaran ke SMP negeri ya. Apakah Ya. pakai nilai apa sih? Pakai nilai UN kah? Pakai nilai US kah? Pakai rapot kah? Mungkin gimana teknisnya? Silakan Ya. Bapak Prisna. Baik, Ayah Bunda, terima kasih kepada yang sudah bertanya ya. Tadi Mama Gafar Anas Fatin ya, yang sudah bertanya. Saya akan jawab dulu ya dari untuk ke SMP. Tadi pertanyaannya biasanya kan menggunakan nilai ujian nasional, NEM ya. Kemudian juga USBN. Nah, Ayah Bunda, untuk anak-anak ke SMP, menurut informasi yang sejauh ini kami dapatkan, memang informasinya agak sulit didapatkan ya, tetapi setelah bertanya-tanya, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mutu sekolah. Nanti saat AKM juga ya, kalau sudah tahun berikutnya, ini mutu sekolah ini sangat penting untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Mutu sekolah. Yang dimaksud mutu sekolah itu mutu sekolahnya baik atau tidak. Kan mutu sekolah itu kita bisa mengenal akreditasinya, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang diakui ya. Nah, itu yang pertama, mutu sekolah. Alhamdulillah kami sampaikan SDIT Anikma akreditasinya A. Mutu sekolahnya sejauh ini adalah sangat bagus, sangat baik. Ini pertama, modal pertama untuk siswa kelas 6. Yang kedua adalah nilai rapot Ayah Bunda. Ya, nilai rapot ya. Kemudian yang ketiga, nah, kalau nilai rapot berarti di kelas 5, kelas 6 ya, Ayah Bunda terutama ya. Kemudian untuk yang ketiganya adalah nilai dari ujian sekolah. Jadi nilai ujian sekolah juga ya, ini tetap mendapatkan porsi ya, nilai dari ujian sekolah. Setidaknya 3. Kemarin kami diskusi juga sama ya, bertanya dengan kurikulum SMP Anikmah juga, apa sih kira-kira poinnya betul nggak ya? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan sama. Ya, mutu sekolah. Yang kedua adalah nilai rapot, ya, juga nilai ujian sekolah. Makanya baik SDIT maupun SMPIT Anikmah sama-sama melaksanakan pemantapan ujian sekolah. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Kemudian untuk PBDB ya, memang untuk PBDB informasinya belum kami lengkapi ya, belum kami lengkapi informasinya. Tadi sedikit sudah kami bahas sebetulnya ya kepada Ayah Bunda ya, kebijakan Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, itu salah satunya adalah kebijakan peraturan penerimaan peserta didik baru PBDB zonasi ya. Jadi penerimaan siswa melalui sistem zonasi, masih melalui sistem zonasi ya Bunda, namun peraturan secara lengkapnya belum sampai rinci ya Bunda. Nanti insya Allah ya, karena memang apa sih fokus dari pemerintah saat ini yang lebih diutamakan ya, yang lebih diutamakan adalah untuk saat ini tahapannya adalah untuk ke guru-guru sudah mensosialisasikan mengenai penyederhanaan RPP 1 lembar yang terbaru ini menyesuaikan dengan AKM, kemudian juga terkait AKM ya. Ini 2 poin yang saat ini fokus. Termasuk saya ya, Ayah Bunda, saya mewakili SDIT Anikmah kemarin di bulan Desember, awal Desember, tanggal 3 Desember selama 4 hari
itu mewakili SDIT Anima karena SDIT Anima termasuk 180 sekolah ya yang diundang oleh Direktorat SDM Dikbud secara nasional, hanya 180 sekolah, salah satunya SDIT Anima. Saya mewakili ke Tangerang, ke Serpong, itu lebih fokus di AKM ya, AKM ya. Jadi memang fokus pemerintah saat ini di AKM-nya dan juga nanti untuk bagaimana rincian zonasi PBDB-nya nanti insya Allah lah ya, kami juga akan senantiasa mengupdate informasinya, terutama kami sampaikan dulu kepada wali kelas ya, dan insya Allah kami juga akan mencari lagi informasinya. Karena sejauh ini fokusnya kami di persiapan AKM dan juga ujian sekolah ya Bunda. Sekali lagi kalau kami rangkum 3 poin tadi ya, yang pertama adalah untuk kelas 6 tetap ya untuk masuk ke SMP mutu sekolah, yang kedua adalah nilai rapot, ketiga ujian sekolah. Bagaimana mekanisme PBDB zonasinya, insya Allah akan disampaikan kemudian ya, karena sekarang informasinya belum kami dapatkan secara utuh. Terima kasih, itu saja ya. Angga, Bu Sri, itu saja yang bisa disampaikan sementara ini. Ya, atur nuhun Pak Prisna, Bu Sri. Sama-sama. Sami-sami. Menambahkan sedikit ya Pak Prisna ya. Menurut informasi, katanya memang zonasi itu masih menjadi poin terbesar setiap penerimaan SMP negeri. Jadi ada 3 jalur, biasanya nih masuk ke SMP negeri itu ada zonasi, prestasi, dan afirmasi. Nah, yang berdasarkan nilai tadi itu adalah jalur prestasi. Nah, itu biasanya sekitar 20%. Terbesarnya memang penerimaan SMP negeri itu melalui jalur zonasi yang dihitung dari jarak dari rumah ke sekolah. Itu masih tetap kebijakan yang bertahun-tahun lalu masih dipakai juga, sepertinya di tahun ini juga masih terbesarnya melalui zonasi. Jadi kalau zonasi ibu-ibu tinggal siapkan kartu keluarga saja biasanya ya. Nah, kalau yang jalur prestasi harus dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat. Nah, kalau yang jalur afirmasi itu jalurnya anaknya Bapak Ibu polisi, anaknya Bapak Ibu dokter, dan itu persentasenya kecil sekali biasanya. Karena kan kalau misalkan nih, karena kebanyakan dari SD Anima, negerinya itu mengambilnya ke SMP Margahayu. Itu yang jumlah anak tentara itu ternyata banyak sekali. Jadi biasanya itu, tapi itu biasanya lebih besar kemungkinannya untuk diterima. Mungkin kalau di sini ada yang anak Bapak Ibu polisi, anak Bapak Ibu tentara, silakan disiapkan karena itu persyaratannya biasanya sudah diminta dari kantor lebih dulu. Jadi scan syarat-syaratnya itu persiapkan dari sekarang ya. Ya, silakan. baik Bu Sri, ingin sama-sama mengkonfirmasi lagi ya, betul ya Ayah Bunda, untuk zonasi ya ada 3 memang ya, tapi untuk tahun kedepannya memang belum ada informasi lagi. Maksud kami adalah belum bisa menyampaikan secara utuh informasi yang terbaru karena memang belum ada informasi terbaru ya terkait penerimaan. Kalau informasi yang tahun lalu ada 3, zonasi, prestasi, dan afirmasi. Untuk tahun kedepannya, sementara ini ada 4 poin kebijakan. Nah, untuk zonasi porsinya menurut informasi yang kami dapatkan belum ada tambahan pembaruan ya, belum ada aturan pembaruan. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Sri yang sudah menguatkan informasinya. Ya, sama-sama Pak Prisna. Silakan untuk penanya kedua, ada yang mau bertanya lagi? Hai, Ibu-ibu, ada yang mau nanya? Mama Harga, ada yang mau ditanyakan? Mama Bunda Dimas ada yang mau ditanyakan? Bunda Azka, Diatra. Kalau anak-anak yang sudah keterima di SMP swasta lebih lega ya. Udah ujian, udah dapet kuota di SMP swasta, udah lega. Nah, tapi bagi yang masih bimbang nih, ibu-ibu yang masih bimbang, anak aku mau kemana sih? Mau ke pesantren, sian corona, mau ke swasta, swastanya yang mana? Karena biasanya sekolah swasta sudah memulai pendaftaran, sudah memulai tes, bahkan sudah ada yang daftar ulang. Sudah belum ya? Ya, kalau yang mau swasta, silakan di-prepare dari sekarang. Kalau yang negeri sih lebih santuy ya, karena itu masih lama nanti menunggu US. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mama Rayhan, Bu.
Mangga, silakan Mama Raihan Sidik. Assalamualaikum Pak Prisna, Ibu Bapak Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin di luar tentang ujian untuk kelas 6 yang tadi Pak Prisna jelaskan, mungkin mengenai proses belajar yang sekarang menggunakan DIS ya Bu ya. Ya. Lebih banyak menggunakan DIS, berbeda dengan waktu semester kemarin, lebih banyak menggunakan GC. Nah, kebetulan DIS-nya yang punya Raihan itu kan HP saya, Bu. Untuk proses belajar mengajar sekarang mungkin agak terganggu, karena kalau misalkan saya bekerja, HP-nya saya bawa. Mungkin bisa boleh mungkin dikirimkan linknya yang baru, mungkin saya bisa ganti ke HP-nya Raihan, atau mungkin saya bisa setting di laptop gitu, Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Mama Raihan pertanyaannya. Silakan Bapak Prisna. Baik, Mama Raihan, hatur nuhun atas pertanyaannya ya. Ayah Bunda, di semester 2 ini memang kami komitmen untuk mengupgrade ya, dan juga untuk lebih mengenalkan branding dari STT Anikmat, yaitu DIS. Dan juga untuk memudahkan pembelajarannya supaya tidak TikTok ya. Artinya gonta-ganti gitu. GC lagi, DC, DIS. Sekarang kita utamakan di DIS dulu ya. Jika ada kendala baru ke GC. Ayah Bunda, nanti kami akan mengirimkan tutorial. Tutorial sudah dikirimkan ya oleh para wali kelas. Nah, jadi di semester 2 ini menggunakan aplikasi DIS Digital School STT Anikma di konten LMS ya. LMS, di LMS ada materi. Nanti cara pengirimannya atau materinya ini sebetulnya bisa dikatakan mirip dengan Google Classroom. Mirip dengan Google Classroom ya. Jadi insya Allah nanti juga adaptasinya tidak akan serumit sebelum mengenal Google Classroom ya. Kalau belum mengenal Google Classroom akan agak rumit, agak panjang. Tapi kan para siswa yang Bunda sudah mengenal Google Classroom. Kemudian sekarang beralih ke LMS yang tampilannya hampir sama. Format-formatnya hampir sama. Jadi insya Allah tidak akan rumit. Kemudian yang kedua, Ayah Bunda, aplikasi ini bisa di-download ya, diunduh di Play Store ya. Di Play Store di Android Ayah Bunda. Jadi kalaupun ganti HP, tinggal diunduh saja di Play Store ya. Ya. Kemudian login ya. Jadi pastikan tidak login di 2 perangkat ya. Jadi kalau Mama Raihan sudah punya HP-nya digunakan, sekarang anandanya, putra-putrinya menggunakan HP yang berbeda, smartphone yang berbeda, di logout dulu, kemudian di login di perangkat yang baru. Apa sandinya ya, sandinya NISN Ayah Bunda ya. Jadi username-nya NISN, sandinya juga NISN. Jadi sama. Nah, itu poin pentingnya ya. Ganti perangkat, unduh saja di Play Store di Google ya, Google Play Store. Kemudian setelah itu login dengan NISN ya. Username-nya NISN, password-nya NISN, pastikan sudah logout di perangkat yang lainnya supaya nanti kalau ada penugasan ini tidak bisa kebuka karena 2 perangkat yang masuk. Nah, yang kedua, apakah bisa? Kan Google Classroom itu bisa menggunakan PC ya. PC itu artinya komputer. PC itu artinya bisa menggunakan notebook, laptop. Bisa tidak? Bisa. Insya Allah nanti akan kami share juga ya linknya ya. Nanti kami akan tanya ke tim IT ya, link websitenya. Jadi bukanya itu bukan pakai aplikasi, tapi bukanya langsung di websitenya. Cara masuknya apa? Cara masuknya sama. Nanti ya username-nya NISN, kemudian juga password-nya juga NISN. Nanti tinggal alamatnya saja, URL-nya saja yang nanti akan kami kirimkan. HTTP, kemudian garing-garing gitu nanti akan kami sampaikan ya kepada Ayah Bunda. Kami akan bertanya dulu ya ke tim IT Bu Intan, insya Allah nanti akan dikirimkan. Barangkali Ayah Bunda sejak awal ingin anaknya menggunakan PC gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja Bu Sri yang bisa dijawab ya terkait penggunaan LMS. Ya.
Makasih Pak Prisna. Jadi intinya ya Mama Rehan, kalau misalkan sekarang mau beralih ke HP-nya Rehan, yang di Bunda mendingan dihapus aja dulu aplikasinya. Yang lain juga nanti karena tadi ada kabar dari tim IT, aplikasinya memang sedang maintenance atau sedang deploy. Jadi nanti akan ada versi baru yang bisa Ibu Bapak update di Minggu malam katanya ya. Jadi yang lama juga akan update. Kalau Bunda Rehan mau download di HP Rehan, cari aplikasinya di Play Store namanya SDIT Anima. Jadi bukan disk ya nyarinya aplikasi SDIT Anima. Iya, mau di laptop juga bisa, nanti berbasis web bukan aplikasi. Begitu ya Bunda Rehan. Buat yang lainnya juga jangan khawatir, Ibu dulu mah Google Classroom begini begitu, sekarang mau pakai disk, siun nggak bisa, siun susah. Tenang aja, mirip sekali kok aplikasinya, penyerahan tugasnya. Jadi Ibu Bapak nanti biasakan upload dulu ke Google Drive, baru nanti bisa masuk ke disk. Jadi samalah, sama sekali ya, tidak usah dihariwangkan, tidak usah disieun, aduh kumaha, gampang kok. Bismillah ya, nanti sambil jalan ada apa-apa ditanyakan ke wali kelasnya. Kalau NISN-nya lupa juga bisa bertanya kepada wali kelasnya, atau kalau Bapak Ibu yang smart nih, yang oh iya gampang NISN bisa dicari di Google, tinggal ketik nama lengkap anaknya sama tanggal lahirnya, nanti keluar kok NISN-nya. Silahkan, ada yang mau bertanya. Bu Sri ingin menambahkan sedikit ya Ayah Bunda ya. Pertama GC itu penyimpanannya terbatas ya Ayah Bunda, drive-nya terbatas sehingga mungkin di akhir-akhir semester kemarin ada beberapa yang terkendala. Sekarang beralih ke LMS yang penyimpanannya unlimited, tidak akan terkendala penyimpanan seperti itu ya. Selain SDIT Anima atau SDIT Anima namanya ya, ini adalah branded dari SDIT Anima. Ya, seperti itu ya. Mangga Bu Sri, saya kembalikan ke Bu Sri. Ya begitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi Kak? Pertanyaan ketiga. Mama Witri mau bertanya? Atau ibu-ibu lain masih penasaran pemantapannya, US-nya? Atau Pak Maman, ada yang mau disampaikan? Pak Maman, Bu Nene? Saya Bu. Oh saya, siapa? Mama Repa dari kelas 6 Umar. Ih, si Ibu ranking 1 ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga Mami. Mau nanyain Bu, buat yang munakosah nanti kemungkinannya online apa offline ya? Munakosah Umi apa munakosah di Rosa? Yang munakosah tadi itu pasti munakosah di Rosa ya? Ya, itu munakosah di Rosa. Kalau munakosah Umi itu yang bulan Maret itu, yang pelajarannya Umi semua. Kalau yang munakosah di Rosa itu yang pelajaran Pak Prisna itu. Oh gitu ya. Itu kalau yang Umi, misalnya Umi itu nanti offline atau online? Pak Prisna, silakan. Online apa offline? Baik, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, ini informasinya insya Allah nanti akan lebih lengkap oleh Pak Kurikulum Agama ya. Ada Pak Gus Nurul Sobah nanti yang akan menyampaikan. Tapi insya Allah ya, mau munakasyah Umi, munakasyah di Rosa Islamiyah, semuanya sebetulnya kalau kondisinya sudah membaik dan juga memungkinkan untuk diadakan secara tatap muka, keinginan besar dari kami, dari semua pihak supaya lebih efektif memang tatap muka. Namun kita akan melihat dari kondisi ya, Ayah Bunda ya, kondisi saat ini ya. Tadi kan di awal kita juga sudah tahu kabar yang bersebaran ya. Nanti kita bisa melihat sementara ini yang dijadwalkan adalah online. Sementara ini ya virtual. Dua-duanya virtual sementara ini. Ya, nanti mudah-mudahan ada perubahan. Karena memang kenapa Pak Kepala Sekolah tidak hadir juga sama, ini sangat intensif sekali, ada rapat-rapat di kepala sekolah mengenai pembelajaran di semester 2 mau apa nanti ya. Dan Ayah Bunda, kami juga ingin informasikan ya, jadi di sekolah ini sudah siap insya Allah secara sarpras sudah menyiapkan jauh-jauh hari, secara satuan tugas juga sudah menyiapkan, insya Allah sudah mulai bekerja ya.
nanti mudah-mudahan kalau sudah mulai tatap muka lagi ya, nanti semuanya bisa berjalan dengan efektif ya. Sekali lagi sementara ini online ya. Nanti kalau ada perubahan insya Allah akan kami sampaikan. Baik Bu Sri, terima kasih. Bu Amah Reva juga terima kasih. Iya. Jadi online cenah ya. Online. Iya sih, Pak. Makasih, Pak. Online. Munakosa ujian online semuanya ya. Sudahnya online nggak ya? Bayarnya online nggak, Bu? Sudahnya perpisahannya online. Iya, foto-foto gimana itu, Bu? Ada nggak nih? Foto-foto online nggak ya? Iya, makasih ya Bu Sri, Pak Apa-apa ya Prisna. sedikit ya Pak Prisna. Ya. Karena belum dihitung sedikit masalah perpisahan, buku kenangan, wisuda. Itu minggu depan kami pihak sekolah akan mengundang korlasnya untuk membicarakan masalah ini. Jadi kan dari tahun ke tahun kalau masalah perpisahan itu menjadi panitianya orang tua kan ya. Mau rihlah juga, mau rihlah nggak online? Kita ke depan ya. Ya, nanti akan mengundang korlasnya, kita akan membicarakan, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada inspirasi mengenai kegiatan akhir tahun ya, biasanya itu disebutnya mengenai wisuda dan sebagainya itu, silakan sampaikan ke korlasnya masing-masing, nanti korlasnya akan kami undang untuk membicarakan, mengakomodasi apa yang ibu-ibu, bapak-bapak inginkan, apa yang anak-anak inginkan. Jadi Bunda Ratu, siap-siap ya, nanti aku WA Bunda ke sekolah, Mama Kiari ya, Mama Adisti sama Bunda Hafi ya. Nanti kita akan berjumpa di pekan depan, mungkin sekitar hari Rabu atau Kamis ya Pak Maman ya. Iya. Jadi untuk Munakosa online, yang lainnya kita obrolin dulu ya. Kita kalau misalkan mau perpisahan seperti apa, misalkan mau online mau seperti apa. Yang pasti silakan aspirasi ditampung di ketua DPR masing-masing. Bunda tuh tanyakan. Nanti aja Bu. Paling banyak nanti aja kalau ketemu ya. Iya, abisnya kelasnya Bunda Ratu mah baru juga naik kelas 6 udah nanya, Bu Sri mau rihlah ke depan. Sudah jenuh bunda-bundanya. Iya. Bunda-bundanya capek apa jadi terus. Ya, silakan. Mau ada yang bertanya lagi di sesi kedua ini? Ayo, mau nanya apa? Pak Prisna, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Pada pemalu ini kelas Umar semua, ini yang bertanya. Ya, baik. Belum ada yang bertanya ya. Belum ada yang bertanya, kami coba sampaikan beberapa poin ya. Nah, baik Ayah Bunda, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di sosialisasi kegiatan kelas 6 ya. Yang pertama kami sampaikan ya, beberapa kegiatan yang kami sampaikan tadi itu masih sifatnya online ya. Kemudian nanti jika ada perubahan dan kami memang mengharapkan perubahan ya seiring dengan kondisi yang membaik ya, bisa dilaksanakan secara tatap muka. Mengingat munakosha itu masih agak lama ya, mudah-mudahan nanti kondisinya bisa membaik dan juga bisa tatap muka. Nah, Ayah Bunda, mengapa ya kami ingin sampaikan saat ini masih dilaksanakan secara online gitu ya, masih dilaksanakan secara online kegiatan pembelajaran ya, karena memang yang pertama tadi ya kondisinya ini beberapa kami ingin tampilkan sedikit ya, poin-poin sedikit di forum poin ya, coba kami tampilkan lagi kepada Ayah Bunda ya, tidak lengkap memang. Ya, ini ya. Bentar ya. Jadi di semester 2 ini memang ada kebijakan, lebih tepat kebijakannya relaksasi ya. Relaksasi pembelajaran di semester 2 ya.
Jadi kalau bisa bicara tatap muka, yang namanya relaksasi ini tidak tatap muka secara utuh nanti jika kondisinya sudah baik. Rujukannya yang pertama adalah surat keputusan bersama SKB 4 Menteri. Kemudian yang kedua surat edaran Kemdikbud. Yang ketiga surat edaran Balitbang. Ini Balitbang lebih ke penyederhanaan KIKD. Ya. Kemudian yang keempat keputusan Bupati Bandung. Kemudian surat edaran Kadisdik. Ini berdasarkan dasar hukum ya suratnya. Yang pada intinya sejauh ini memperbolehkan, namun dengan catatannya banyak. Nah, namun tentunya ayah bunda yang perlu dipahami adalah ini setiap tahapan ini dari misalnya kementerian sampai dengan ke bawah ini melalui proses penyesuaian lagi, proses pengesahan lagi dari masing-masing yang memiliki wewenang ya. Contoh SD di Margahayu kemarin hari Kamis Bapak Kepala Sekolah sudah rapat bersama semua kepala sekolah, bersama dengan pengawas sekolah, bersama dengan ketua dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah semua SD di Margahayu saat ini masih menggunakan pembelajaran secara online PJJ. Ya. Jadi memang keputusan agar siswa itu masuk bukan semata-mata keputusan satuan pendidikan SDIT Anikmah saja, bukan, ya. Tapi juga menyangkut berbagai banyak pihak. Apa pihaknya, ya? Misalnya dari pihak pendidikan dulu, ya, dari restu dari izin pengawas sekolah, kemudian kesepakatan para kepala sekolah, ya, pengawas sekolah, kepala dinas pendidikan, kemudian nanti di luarnya ada kecamatan, ada puskesmas dan lain sebagainya. Ya, jadi memang tidak serta-merta masuk langsung tatap muka. Namun beberapa hasil rekomendasi di sana tentu saja yang lebih fokus saat ini adalah adalah bagaimana setiap sekolah itu memastikan ya harus ada satuan tugas Satgas Covid di sekolah. Alhamdulillah SDIT Anikmah sudah membentuk itu ya, dan juga sudah mulai merencanakan SOP-nya, SOP guru bagaimana, SOP pegawai ya karyawan dan juga guru seperti apa, SOP siswa seperti apa, ya ketika pemberangkatan, ketika masuk sekolah, ketika pembelajaran, ketika sepulang sekolah, ini insya Allah sudah disiapkan dan terus dalam tahap pengkajian, penggodongan, ya, dan juga tidak hanya inspirasinya dari mana, ya, dari para guru ini yang ditugaskan mencari informasi dan juga diskusi dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ini ya penting ya kepada ayah bunda disampaikan. Jadi tidak serta-merta langsung bisa tatap muka begitu saja, ya, tapi harus ada proses-proses yang panjang. Kenapa? Kali ini sangkutannya adalah kesehatan pendidik, kesehatan siswa, dan lebih jauh taruhannya, mohon maaf ya, taruhannya bisa menyangkut pada terjangkiti atau tidak, makanya penting disampaikan ya. Jadi relaksasi pelaksanaan pembelajaran kombinasi dalam jaringan atau online dan juga di luar jaringan tatap muka ya. Ini pada masa pandemi ini poin perhatiannya adalah kesehatan lahir batin dari siapa? Dari peserta didik, dari pendidik, ya, peserta didik dan juga dari pendidik. Satu lagi nih karyawan sekolah, ya, juga orang tua. Nah ini sifat pelaksananya ini baru ini ya komandonya sedikit ya. Nanti sifat pelaksananya dinamis. Dinamis itu nanti kalaupun sudah tatap muka ini sangat dinamis. Kalau ada satu waktu kejadian yang tidak diinginkan bisa berubah kondisinya ya. Kemudian juga tahapannya kapasitasnya bertahap, sedikit demi sedikit. Enggak perlu semuanya nanti saat tatap muka masuk semua. Makanya bahasanya relaksasi ya. Tetap pembelajarannya ada yang daring, ada juga yang ke sekolah nanti ya, dan bergiliran, bergantian ya.
Juga harus ada sukarela sesuai dengan izin orang tua peserta didik. Makanya nanti Satgas Covid ini sedang benar-benar fokus untuk menyediakan apa? Ya, menyediakan survei, angket ya untuk orang tua nanti mengisi ya. Tentunya setelah sekolah semuanya sudah dilengkapi. Ini tanggung jawabnya nanti tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah ya bundanya ketika sudah masuk lagi. Kalau ada kejadian-kejadian otomatis sekolah yang disalahkan tidak serta merta seperti itu. Nanti kita akan jelaskan detail ya. Berdasarkan kurikulum yang telah disesuaikan ya. Ini kurikulumnya ya. Nanti insya Allah ayah bunda ya tidak ada istilah kurikulum tidak tercapai. Ya. Kalau ayah bunda melihat bukunya semester 1 kok banyak, KD-nya baru sekian yang disampaikan. Memang itu saat ini kebijakan Mas Menteri, ya kebijakan Kemdikbud adalah kurikulum yang telah disesuaikan. Jadi yang diajarkan di semester 1 itu oleh guru itu adalah kurikulum yang sudah disesuaikan, termasuk nanti semester 2. Nah, ini poin-poinnya ya, ayah bunda, poin-poin yang bisa kami sampaikan. Kemudian lebih lanjutnya seperti apa teknisnya, nah nanti insya Allah ini akan menunggu ya, karena memang informasi ini akan sering-sering kami update setelah ada pembaruan. Ya. Ayah bunda juga nanti akan dapat informasinya terus ya. Sementara ini mohon maaf, kami tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena sifatnya sekali lagi sangat dinamis, fleksibel ya, dinamis, fleksibel. Kepala dinas menyampaikan ini, kemudian kejadian luar biasa terjadi lagi di Indonesia ya. Sekarang apalagi ya kalau Kabupaten Bandung, alhamdulillah ini kalau bicara Kota Bandung ya, Jawa Bali ya yang sudah tersebar itu ada PSBB lagi seperti itu kan mengindikasikan ini sedang tidak baik-baik saja mengarahnya ya. Oleh karenanya keputusannya, kemudian juga kebijakannya bukan dari satuan pendidikan saja, dari pengawas, kepala dinas ya, ini sangat fleksibel, sangat dinamis, sangat cepat berubah. Jadi insya Allah akan kami update ya. Mohon maaf sekali lagi pada ayah bunda ini demi kebaikan bersama. Ayah bunda itu informasinya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi ya. Ada yang bertanya? Jadi kapan atau masuk sekolahnya? Ya siap-siap saja ya. Jadi sewaktu-waktu bisa aja. Sekarang hari ini kita masih online, munakosa online, sudah online. Siapa tahu kan ya bulan Maret coronanya pergi, kita bisa tetap muka. Jadi ya kapan ya siap-siap saja. Siapkan maskernya yang lucu-lucu buat anak-anak pergi sekolah. Siapkan hand sanitizer. Siapkan kendaraannya buat antar jemput. Siapkan ya alat makan, alat minum sendiri. Kalau misalnya pas jemputan dan nggak boleh naik kendaraan umum, Gojek kayak gitu nggak boleh. Terus catering juga, jajan di sekolah juga nggak ada. Jadi kapan dia persiapkan saja ya, berdoa lah mudah-mudahan segera bisa tatap muka. Jangan ada corona yang melonjak-lonjak, makanya Bapak Ibu diam di rumah ya, jangan dulu piknik. Ini saya juga lagi piknik halu, ini lagi di pantai. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, masih ada unek-unek, mangga boleh bertanya. Mama Ratu, ada yang mau ditanyakan? Mimam Raisa. Mama Arga, mau bertanya? Jika ada yang bertanya, mungkin kita akan menutup. Pak Prisna ya? Bagaimana Bu? Diulang. Jika tidak ada pertanyaan saya. Ayah Bunda, bagaimana ada pertanyaan lagi ya? Jika tidak ada pertanyaan atau pertanyaannya itu sekarang belum terpikirkan ya, mungkin nanti setelah kegiatan ini selesai baru terpikirkan. Silakan Bapak Ibu tabung dulu pertanyaannya, nanti bisa disampaikan melalui kelas, melalui wali kelas ya Ayah Bunda ya. Tapi insya Allah kalau pertanyaannya berkaitan terkait kebijakan, nanti mohon bersabar juga. Misalnya wali kelas tidak langsung bisa menjawab ya gitu ya. Saya ada pertanyaan
kepada wali kelas, tapi wali kelas tidak bisa langsung menjawab, mohon bersabar juga, bisa jadi, dan memang protokolnya nanti, prosedurnya, mohon maaf, prosedurnya nanti dari wali kelas akan akan diangkat, akan diberikan kepada manajemen, nanti di follow up, nanti insya Allah jawabannya akan diberikan. Kalau ini berkaitan terkait kebijakan-kebijakannya. Kalau untuk pembelajaran nanti insya Allah wali kelas bisa langsung menjawab. Ayah bunda, kami tidak memaksakan ayah bunda untuk bertanya ya kalau memang ada pertanyaan, dan insya Allah nanti setelah maaf Pak. Mangga. Umi Jaidan, silahkan. Mungkin saya baru bergabung, tadi baru pulang di jalan. Bisa minta kesimpulannya nggak? Soalnya nggak tahu dari awal. Nanti akan dikirim record dari meeting ini ya, Umi ya. Oh, Biar Umi bisa siap. Kalau kesimpulannya panjang. Ya nanti akan kami kirimkan recordnya melalui grup WhatsApp kelas masing-masing ya Pak Prisna ya. Linknya ya, nanti ini akan dimasukkan ke YouTube, nanti ayah bunda bisa menyaksikan ya. Mungkin agak siangan ya, karena nanti ini kan dikonvert dulu menjadi video, diupload, nanti udah selesai, linknya baru akan dikirimkan ya. Siap, Pak Nuhun. Ya, sama-sama Bunda. Ya, Bu Sri, jika tidak ada pertanyaan ya. Ada ya? Apa ya? Tidak ada yang bertanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi pemantapan US sudah selesai kita laksanakan. Betul sekali kata Pak Prisna, silakan ada yang bertanya, jangan sungkan. Tapi tetang pemahaman nggak pada pemalu ya, ibu-ibu teh pada wanteran. Isina. Pada wanteran nanya. Isina. Iya, sebelumnya saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Maman jika ada yang ingin disampaikan dari Pak Maman. Mangga Pak Maman. Mangga Pak Maman. Berharga menanya. Kirim ulah lagu Pak Maman uang atuh. Dari Bu Nene mungkin ada yang disampaikan, mangga Bu Nene. Doanya ya Bu Ibu, Bu Nene sedang tidak enak badan, sudah seminggu ini sakit. Doakan Bu Nene sehat biar bisa gaskeun nanti di hari Senin kembali ngajar lagi. Pak Acep masih ada nggak? Bangga Pak Acep, ada yang ingin disampaikan? Salah sendiri. Atau udah mamanya kemarin atau bukannya dicek sampai 100. Ya pasang lagi lah. Iya, kita akan tutup saja perjumpaan kita kali ini karena tidak ada yang lagi yang bertanya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik. Salam sayang buat anak-anak, buat papahnya anak-anak juga. Jaga kesehatan semuanya, seperti kata Pak Prisna ya, kita semua harus sehat lahir batin, harus happy, harus bahagia. Jadi jangan rungsing lagi kalau nanti PJJ ya, jangan dimarah-marahi. Slow aja, yang penting lebih disiplin karena sudah libur, mudah-mudahan lebih refresh, disiplin kerjakan tugasnya. 1 hari tugas itu selesai, jangan ditunda-tunda berlama-lama ya, biar jadi numpuk-numpuk. Berkoordinasi dengan baik dengan anak-anaknya, dengan gaya komunikasi hangat, jangan diciwit, jangan disentakan putra-putrinya ya, bisikin PJJ selesai, stres kumaha. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa akhirul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka. Sekian dari kami guru-guru dan juga PKS kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.